Baik, yang pertama yaitu sejarah berdirinya mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah, yang mana nama lengkapnya yaitu Al-Nu'man ibnu Thabit ibnu Suthi, yang lahir pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Ia lahir pada zaman dinasti Umayyah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul Malik ibnu Marwah. Ia berasal dari keturunan Parsi. Ia lahir di Kufah tahun 80-an atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosial dan politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Hanif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta. Abu Hanifah dikenal Abu Hanifah dikenal sangat rajin, taat ibadah, dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-Azam, yang berarti imam terbesar. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang pertama daripada 4 mazhab terutama fikih. Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran Al-Syabi, ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak, Ra'yu. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ia banyak mengendalikan kias atau analogi dalam menentukan hukum. Sepanjang riwayat, bahwa para ulama Imam Hanafi yang membukukan mazhab beliau ada 40 orang. Next. Kemudian, dikala Harun ar-Rasyid menjabat selaku kepala negara bagi dunia Islam, beliau menyerahkan urusan kehakiman kepemerintahannya kepada Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Hanafi yang terkenal sesudah tahun 170 Hijriah. Dengan demikian, urusan kehakiman dalam kerajaan ar-Rasyid ada di tangan kekuasaannya. Oleh sebab itu, beliau bertindak tidak menyerahkan urusan kehakiman ke tiap-tiap kota, melainkan kepada orang yang ditunjuk. Mazhab Imam Hanafi baru dikenal oleh orang Mesir sesudah tahun 164 Hijriah, karena pada waktu itu telah diangkat oleh kepala negara Al-Mahdi, seorang kadi yang bermazhab Hanafi. Mula-mula menyiarkan mazhab Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara keturunan Abbasiyah. Makin berkembangnya mazhab ini di Mesir sampai tahun 358 Hijriah. Tatkala negeri Mesir di tangan kekuasaan para raja keturunan Fatimiyah. Dibawa pula ke sana aliran mazhab mereka, yaitu mazhab Syiah, Ismailiyah. Bahkan, mazhab Syiah pernah menjadi mazhab pemerintahan dengan resmi, yakni hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintahan di Mesir menurut mazhab Syiah. Kecuali dalam masalah yang menangani ibadah, orang masih diberikan kemerdekaan melakukan menurut aliran mazhabnya masing-masing, melainkan mazhab Hanafi yang dilarang. Kemudian, ketika pemerintahan di Mesir jatuh ke tangan Al-Ayyubi, lalu mereka menindas dan memangkas habis mazhab Syiah dan aliran yang berbau Syiah. Dalam waktu itu, kerajaan Al-Ayyubi mendirikan banyak sekolah untuk mencetak ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan sekolah untuk memberikan pengajaran mazhab Hanafi
dan dinamakan mazhab Asy-Syufiyah. Semenjak itu, mazhab Hanafi mendapat kekuatan kembali untuk berkembang di tengah-tengah Mesir. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usia 70 tahun dan jenazahnya dimakamkan di Al-Khazairon, sebuah tempat perkuburan yang terletak di kota Baghdad dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu beliau pula lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Yang kemudian dilanjutkan sama Siti Sofia, kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada corak tafsir mazhab Hanafi. Corak penafsiran Al-Quran. Corak penafsiran Al-Quran tidak lepas dari perbedaan, kecenderungan, interest, motivasi, mufasir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman, kapasiti, dan ragam ilmu yang dikuasai, perbedaan masa, lingkungan, serta perbedaan situasi dan kondisi, juga sebagainya. Kesemuanya itu menimbulkan berbagai corak penafsiran yang berkembang menjadi aliran yang bermacam-macam, dengan metode-metode pula yang berbeda-beda. Ketika tiba masa 4 mazhab, imam fikih dan setiap imam membuat dasar-dasar istinbat hukum masing-masing dalam tafsirnya serta berbagai peristiwa semakin banyak. Dan persoalan-persoalan pun menjadi bercabang-cabang, maka semakin bertambah pula aspek-aspek perbedaan pendapat dalam memahami ayat. Hal ini disebabkan perbedaan segi dalalahnya, bukan karena fanatisme terhadap suatu madhab, melainkan karena setiap ahli fikih berpegang pada apa yang dipandangnya benar. Karena itu, dia tidak memandang dirinya hina jika ia mengetahui kebenaran dari pihak yang lain untuk merujuk kepadanya. Pada dasarnya, penulisan karya tafsir Al-Jassas merupakan bentuk semangat intelektual muslim yang berhak mendapatkan penghormatan yang sangat besar. Sebagaimana pengungkapan dalam mukadimah kitab tafsirnya, Ahkam Al-Quran, bahwa penyusunan kitabnya ia memulai dengan menyodorkan corak keilmuan tentang usul fikih yang di dalamnya terdapat pembahasan usul at-tauhid dan sangat memungkinkan metode tersebut dapat dijadikan sebagai cara untuk mengetahui makna-makna Al-Quran. Next. Berdasarkan sejarah dinamika perkembangan tafsir periode pertengahan, ditandai dengan bergesernya tradisi penafsiran dari tafsir berbasis riwayat, yakni tafsir al-Ma'sur, ke tafsir berbasis nalar, yakni tafsir bil-ra'yi, sehingga mengakibatkan tradisi penafsiran lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan seperti politik, mazhab, atau ideologi keilmuan tertentu. Sejak awal, Al-Jassas ini telah dikenal sebagai pengikut Imam Hanafi yang mengantarkannya kepada sebuah pemikiran berbasis nalar, sehingga berpengaruh pula dalam penafsirannya di Al-Quran. Dalam hal ini, Az-Zahabi juga mengungkapkan dalam kitabnya At-Tafsir wa Al-Mufassirun bahwa Al-Jassas dalam menafsirkan Al-Qurannya cenderung bermazhab Hanafi. Kitab Tafsir Ahkam Al-Quran karya Jassas merupakan dalam tafsir bil ma'sur atau bil riwayah, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat atau dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar para tabi'in. Di samping itu juga ia mengemukakan beberapa pendapat berdasarkan pada pemikirannya. Tafsir karya Al-Jassas ini mendapat pengakuan sebagai tafsir yang bercorak fikih yang memiliki kedudukan penting khusus di kalangan mazhab Hanafiyah, karena pada dasarnya berproses argumen-argumen yang menguatkan mazhab Hanafiyah serta bantahan-bantahan dalam tafsir ini terhadap yang menyanggah mazhab Hanafiyah. Dalam metodenya juga beliau menempuhnya dengan penafsiran secara tahlili. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang berusaha menjelaskan Al-Quran sebagaimana tercantum dalam mushaf. Al-Jassas ini juga menampilkan surat per surat, lalu menyebutkan pokok-pokok bahasan tentang hukum yang terkandung dalam surat
tersebut. Selanjutnya, ia memulai dengan menjelaskan ayat-ayat yang terkait masalah hukum, kemudian melakukan penggalian hukum dengan menyebutkan beberapa pendapat yang diungkapkan dalam perkataan kila, yang artinya dikatakan. Di samping itu, Al-Jassas menyentuhkan banyak kutipan-kutipan pendapat ahli fikih, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi sesudah mereka. Bahkan, pemikiran-pemikiran rasional mereka juga ia kemukakan. Menurut Nasruddin, pendapat beliau bahwa Al-Jassas tidak terlihat keinginan penulisannya untuk membawa pembaca ke suatu titik kesimpulan yang harus dianut, melainkan dia membiarkan berbagai pendapat yang dikemukakan itu bergulir begitu saja tanpa ada penekanan atau tarjih dari penulisnya. Sedangkan menurut Mana Al-Qattan berpendapat bahwa Al-Jassas dianggap sangat ekstrim dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu pula menyanggah mereka yang tidak sependapat dengannya. Bahkan Al-Jassas dianggap berlebih-lebihan dalam mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran sehingga menyebabkan pembaca enggan meneruskan bacaannya karena ungkapan-ungkapannya dalam membicarakan mazhab lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syarifah Amini. Padanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya contoh kitab tafsir bercorak Hanafiyah. Adapun contoh kitab tafsir bermadzhab Hanafiyah diantaranya yaitu kitab tafsir hukum karangan Abu Bakar Ar-Razi yang lebih dikenal dengan Al-Jassas yang berjudul Ahkamul Quran. Kitab tafsir ini sangat bernuansa kajian hukum yang sangat penting dan menjadi paduan di kalangan madzhab Hanafiyah. Penulis memang berupaya menjelaskan kajian-kajian hukum dari berbagai sumber, namun jelas sekali keberpihakannya pada pendapat-pendapat madzhab Hanafiyah. Selain itu ada juga kitab tafsir ayat-ayat hukum dari kalangan Hanafiyah yang ditulis oleh Abi Sa'id. Beliau lebih dikenal dengan Mulla Juyuni yang berjudul At-Tafsirat Ahmadiyah Al-Ayatus Syar'iyah. Kitab ini belum diterbitkan dan masih dalam bentuk manuskrip dan tersimpan dalam perpustakaan Universitas Al-Azharus Syarif di Mesir. Adapun indikator yang menjadi alasan kitab Ahkamul Quran bercorak mazhab Hanafiyah disebabkan dalam corak fikihnya tafsir ini terlihat lebih mengedepankan pendapat-pendapat mazhab Hanafi. Karena Al-Jassas sendiri dikenal sebagai imam dalam mazhab tersebut. Muqti Ali fanatis, bukan. Terus next. Beberapa kitab yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Jassas seperti Ahkamul Quran, Syarah Mukhtasar Abu Hasan Al-Qarqi, Syarah Mukhtasar At-Tahawi, dan Syarah Al-Jami' Muhammad bin Hasan. Pada akhirnya Al-Jassas wafat pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 370 Hijriah di Baghdad. Muhyiddin next. Selanjutnya contoh ayat dan penafsiran bermadzhab Hanafi. Pada bagian ini akan dikemukakan tentang penafsiran Al-Jassas tentang ayat tentang makanan yang diharamkan sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam membahas ayat ini, Al-Jassas memberi pembahasan tersendiri dan dibagi dalam beberapa bab tentang pengharaman terhadap bangkai. Abu Bakar berpendapat bahwa bangkai dalam istilah syara adalah penyebutan bagi seekor hewan yang telah mati tanpa melalui proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Terkadang hewan tersebut dibungkam hidungnya tanpa adanya keterlibatan manusia walaupun tanpa sengaja, meskipun berada dalam kondisi niat kepada Allah dan tanpa disembelih. Sedangkan pemahaman kita tentang pengharaman terhadap bangkai bahwa haram, halal, larang, dan kebolehan itu hanya berlaku di kalangan orang muslim saja dan bukan bagi golongan lain. Karena arti perlakuan yang demikian itu merupakan suatu peringatan menurut ulama. Dalam pandangan yang lain, para mufassir menegaskan tidak diperbolehkan memakan bangkai anjing dan binatang buas, karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari manfaat. Dan Allah telah mengharamkan bangkai secara mutlak yang dikuatkan dengan hukum larangan. Maka tidak diperbolehkan sesuatu yang bermanfaat dari bangkai kecuali sesuatu yang khusus menunjukkan dalil tentang wajibnya. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, materi yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Mazhab Hanafi adalah aliran fikih yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dalam pembentukannya mazhab ini banyak menggunakan ra'i, hasil pemikiran manusia. Karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran ra'i. Selain itu, mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih pertama dari 4 mazhab fikih terbesar. Sejarah kemunculan tafsir Hanafiyah, awal mula munculnya tafsir fikih sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Perdebatan di antara sahabat kebanyakan mengenai masalah hukum disebabkan karena perbedaan pemahaman. Kita tiba masa 4 mazhab imam fikih dan setiap imam membuat dasar-dasar istinbat hukum masing-masing dalam tafsirnya, serta berbagai peristiwa makin banyak dan persoalan-persoalan maupun menjadi cabang-cabang. Maka semakin bertambah pula aspek-aspek perbedaan pendapat dalam memahami ayat. Hal ini disebabkan perbedaan dari segi dalalahnya, bukan karena fanatisme terhadap suatu mazhab, melainkan karena setiap ahli fikih berpegang pada apa yang dipandangnya benar. Next. Berdasarkan sejarah dinamika perkembangan tafsir periode pertengahan ditandai dengan bergesernya tradisi penafsiran dari tafsir berbasis riwayat, tafsir al-ma'thur, ke tafsir berbasis nalar, bir-ra'yi, sehingga mengakibatkan tradisi penafsiran lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, mazhab, atau ideologi keilmuan tertentu. Kemudian contoh kitab tafsir bermazhab Hanafi diantaranya yaitu kitab tafsir hukum karangan Abu Bakar Ar-Razi yang lebih dikenal dengan Al-Jassas yang berjudul Ahkam Al-Quran. Selain itu juga ada kitab tafsir ayat-ayat hukum dari kalangan Hanafiyah yang ditulis oleh Abi Sa'id. Beliau lebih dikenal dengan Mullah Juyuni yang berjudul Al-Tafsirat Al-Ahmadiyah Al-Ayah Al-Syar'iyah. Alhamdulillah. Baik, sudah penyampaian materi. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Baik, kepada teman-teman barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan terkait makalah kelompok kami, saya persilakan. Saya izin bertanya, tolong jelaskan kenapa kitab Ahkam karya Al-Jassas termasuk dari tafsir bermazhab Hanafi. Terima kasih. Saya izin bertanya, di makalah kan disebutkan bahwa para imam madhab itu berbeda pendapat dalam memahami ayat disebabkan berbeda dari segi dolalahnya, bukan fanatisme madhab. Nah, tolong dijelaskan kembali maksud dari hal tersebut. Terima kasih.
Saya Salva izin bertanya, apa yang menyebabkan bergesernya tafsir bil ma'thur kepada tafsir bil ro'i pada periode pertengahan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada teman-teman pemakalah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rindi Ranjaini. Kenapa kitab Ahkam Al-Quran karya Al-Jassas termasuk dalam kitab bermazhab Hanafi? Sejak awal Al-Jassas itu sudah dikenal juga sebagai pengikut Imam Hanafi. Jadi beliau tuh memiliki pemikiran yang berbasis nalar, sehingga beliau itu juga dengan pemikiran beliau berpengaruh kepada penafsiran beliau dalam Al-Quran. Dalam suatu kitab Tafsir Al-Mufassirun juga disebutkan bahwa kitab Al-Ahkam karya Al-Jassas ini termasuk dalam kitab yang cenderung bermazhab Hanafi. Kitab Al-Ahkam Al-Quran karya Al-Jassas ini menggunakan tafsir bil riwayah, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat atau dengan yang dikatakan oleh tokoh-tokoh tabi'in. Beliau juga mengemukakan beberapa pendapat dari pemikiran beliau sendiri. Beliau ini dapat pengakuan sebagai tafsir yang bercorak fikih, juga memiliki kedudukan yang penting di kalangan mazhab Hanafiyah, karena beliau itu dalam menafsirkannya berproses argumen-argumen yang menguatkan mazhab Hanafi, juga serta bantahan-bantahan yang menyanggah sesuatu tentang mazhab Hanafiyah. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih. Saya mungkin langsung izin menjawab pertanyaan dari Ukhti Lutfiyah. Tadi pertanyaannya, apakah maksud di makalah itu katanya itu dalam memahami ayat disebabkan perbedaan segi dalalahnya, bukan karena fanatisme terhadap suatu mazhab. Jadi maksudnya di sini itu berawal dari ketika masa 4 mazhab itu muncul setelah masa periode klasik. Jadi muncullah penafsiran para ulama, terutama Imam Mujtahid itu dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Karena satu lagi faktor ataupun pengaruh yang menjadikan kita melihat dalam suatu penafsiran itu berbeda ataupun terjadi pertentangan karena adanya perbedaan sudut pandang di antara Imam Mujtahid dalam memaknai suatu ayat. Kemudian bukan berarti mereka itu fanatisme dalam suatu mazhab, melainkan karena pastinya mereka dalam menulis tafsir tersebut itu menuliskan apa yang menurut mereka benar dan sesuai pemahaman mereka gitu. Bukan berarti fanatisme dalam suatu mazhab. Karena itu ketika ulama tafsir mencantumkan pendapat mereka dan mazhab yang mereka anut, kadang kita jumpai bahwa mereka juga mencantumkan ataupun memasukkan pendapat ataupun mazhab yang lain dalam tafsirannya. Begitu mungkin. Al-Jassas sendiri juga begitu. Beliau tetap mencantumkan pendapat mazhab yang lain, tetapi masih mencantumkan pendapat ataupun mazhab Imam Hanafi itu. Lebih mengedepankan sih sebenarnya. Gitu mungkin Ukhti Lutfiyah. Yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salva Alifa yang menyebabkan bergesernya tafsir bil ma'thur kepada tafsir bid'ai pada periode pertengahan. Jadi itu tuh berdasarkan secara dinamika perkembangan tafsir periode pertengahan itu ditandai dengan bergesernya tradisi penafsiran dari tafsir yang berbasis riwayat tafsir al-ma'thur gitu.
ke tafsir yang berbasis nalar, tafsir birra'i, sehingga mengakibatkan tradisi penafsiran lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, mazhab, atau ideologi keilmuan tertentu. Jadi waktu itu tuh sudah mulai munculnya pergulatan politik gitu kan, yang mana kemudian karena Islam ini tuh sudah dipimpin oleh kerajaan besar, yang mana waktu itu tuh dinasti Abbasiyah. Nah, yang dari inilah itu sering terjadi pergulatan politik. Nah, kemudian pada periode di pertengahan tersebut itu sudah mulai banyak munculnya konflik-konflik problematika baru gitu, yang mana eh, problematika itu tuh tidak ada pada di periode pertama atau dalam periode klasik tersebut. Tuh. Saya kira gitu, barangkali nanti ada teman-teman yang menambahkan, saya persilakan. Baik, yang kemudian saya buka untuk penanya di termin kedua. Saya persilakan. Saya izin bertanya. Saya Rizky Rahmatika Zahra izin bertanya, apakah ada kitab selain Ahkamul Quran yang bermadzhab Hanafiyah? Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain yang masih bertanya? Masih kami buka untuk 2 orang penanya lagi. Saya izin bertanya. Kenapa Al-Syekh menolak ketika beliau diminta beberapa kali menjadi hakim? Terima kasih. Saya ingin bertanya, jadi sebenarnya tafsir Ahkamul Quran ini termasuk tafsir bil ma'sur atau kabiroi. Jika termasuk bil ma'sur, kenapa gitu digolongkan bil ma'sur, sedangkan Al-Jasa sendiri ini merupakan pengikut Imam Hanafiyah yang dalam hal penafsirannya lebih condong ke ro'yu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman penanya. Silakan kepada teman-teman pemakalah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rizky Rahmatik Azhara bahwa apakah ada ditemukan kitab yang bermadzhab Hanafiyah selain Ahkamul Quran ini gitu. Jadi jawabannya dari referensi ataupun buku-buku yang telah kami cari ataupun kami telaah itu belum ditemukan selain Ahkamul Quran ini yang bermadzhab Hanafiyah. Jadi sebenarnya pemekal sendiri terkendala di referensi sih. Jadi kalau yang kami temukan hanya kitab ini dan manuskrip yang tersimpan sekarang di Mesir. Itu juga bukan buku ya, hanya berbentuk manuskrip yang dikarang oleh Abi Sa'id yang bermadzhab Hanafiyah juga, berjudul At-Tafsiratul Ahmadiyah Al-Ayatus Syar'iyah. Ini bukan termasuk satu buku tafsir gitu, cuman kayak manuskrip aja gitu. Itu aja sih.
Boleh ditambahkan yang lain, teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tanzila. Kenapa Al-Jassas menolak ketika beliau diminta beberapa kali menjadi hakim gitu? Ya, karena itu tuh beliau tuh sudah mencapai makom zuhud, yang mana tadi tuh udah dijelaskan yang mana gurunya bernama Al-Karhi. Jadi beliau itu orang yang sudah mencapai makom zuhud gitu kan. Eh, jadi tidak akan tergiur sama apapun gitu. Jadi nggak akan tergiur sama kegemerlapan hal apapun gitu tentang jabatan atau hal-hal yang lain gitu. Jadi itu tuh karena udah makomnya kezuhutannya itu udah tinggi, jadi ya jadi itu tuh sudah nggak tertarik lagi pada hal-hal yang demikian itu gitu. Jadi itu tuh udah termasuk sifatnya beliau yang mana itu tuh sudah nancep di hatinya gitu, nggak bakalan eh, tergiur sama seperti hal-hal tersebut gitu. Kurang lebihnya gitu. Barangkali teman-teman yang ingin menambahkan gitu. Syukron. Saya izin menjawab pertanyaan dari Safana Azhara. Kenapa tafsir ahkam Al-Quran ini disebut tafsir bil ma'sur, bukan bil wa'yi? Sedangkan Al-Jassas merupakan pengikut Imam Hanafiyah yang dalam hal penafsirannya dengan ar-wa'yu. Jadi jawabannya itu karena dalam penafsirannya beliau itu masih mencantumkan atau menafsirkan dengan riwayat-riwayat ataupun hadis Nabi. Nah, yang kemudian di ujung-ujungnya atau setelah beliau menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan riwayat beliau juga masih mencantumkan pendapat ataupun ro'yunya sendiri. Itu juga beliau lebih banyak tafsir di dalam penafsiran beliau itu urutannya itu dari riwayat dulu, kemudian nalar, kemudian pendapat ulama gitu. Jadi tafsir karya Al-Jassas tafsir ahkam Al-Quran ini juga tetap disebut tafsir bil ma'sur, bukan bil ra'i. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman penanya dan teman-teman pemakalah yang telah udah bertanya sama jawab. Baik, yang kemudian untuk termin terakhir yaitu termin 3. Baik, kepada teman-teman untuk yang mau bertanya, kami buka pertanyaan di termin ini. Baik, saya izin bertanya. Di negara Indonesia ini, apakah ada yang memakai tafsir mazhab Hanafi? Terima kasih. Saya izin bertanya, menurut pemakalah, manakah yang benar pendapat Nasaruddin tentang kitab Ahkam Al-Quran ini atau pendapatnya Syekh Mana Al-Qatan? Terima kasih.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Suhartika. Manakah yang lebih benar? Menurut pemakalah bahwa Nasaruddin itu mengatakan begini. Nasaruddin mengatakan bahwa Al-Jassos itu tidak terlihat keinginan penulisannya, terlihat keinginan penulisannya itu untuk membawa pembaca ke suatu titik kesimpulan yang harus dianut. Melainkan dia membiarkan berbagai pendapat yang dikemukakan itu bergulir begitu saja tanpa ada penekanan atau tarjih dari penulis. Jadi sedangkan Al-Quttan mengatakan yang sebaliknya. Dia mengatakan bahwa Al-Jassos itu dianggap sangat ekstrim dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Begitu pula menyanggah mereka yang tidak sependapat dengannya. Jadi menurut kami bahwa sebenarnya kedua-dua pendapat ini itu benar. Kalau hanya berbeda di sudut pandang kedua orang kedua beliau ini aja gitu. Yang pertama, Nasruddin mengatakan demikian karena memang sekilas kita melihat bahwa penafsiran Al-Jassos dalam Ahkamul Quran ini itu tidak terlihat dia itu lebih menitik beratkan yang mana gitu. Hanya mencantumkan riwayat-riwayat, kemudian hadis, kemudian pendapat para ulama, kemudian hasil pemikiran atau nalar yang muncul di dalam pikirannya gitu. Tetapi dalam satu sisi Al-Quttan mengatakan beliau itu sangat ekstrim karena mazhab aliran fikihnya itu, aliran ilmu kalamnya itu Mu'tazilah. Karena beliau itu lahir di Baghdad yang pada saat itu memang sangat banyak orang-orang yang menganut mazhab aliran kalamnya itu Mu'tazilah. Jadi ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang keilahian ataupun semacam ketauhidan, beliau itu tetap menafsirkan dengan mazhab Mu'tazilahnya begitu. Jadi hanya berbeda sudut pandang kedua pengkritik Al-Jassos ini sendiri gitu. Nanti kalau misalnya kurang tepat atau bagaimana bisa diluruskan oleh Ibu. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Safira Suci. Dalam konteks negara kita Indonesia, apakah ada yang memakai tafsir ini? Jadi karena pada negara kita ini, kita pada umumnya ini kan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak memakai tafsir Al-Ahkam ini, tidak menerapkan dalam keseharian kita karena kita bermazhab Syafi'i. Tapi untuk negara-negara yang mayoritasnya bermazhab Hanafi, mereka menggunakan hukum mereka dari Ahkam Quran yang karya Al-Jassos ini. Nah, tapi untuk di Indonesia ini, karena kita bermazhab Syafi'i, kita tidak menerapkannya, tetapi kita tetap menelitinya. Jadi mungkin seperti itu. Kak Safira, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya pada di termin terakhir ini. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalaupun tidak ada, langsung saja saya lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian dari dosen pengampu atau masukan dari depan pembimbing kita. Kepada Ibu Mayadah, saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rifka Azkia. Hadir Ibu. Rindi. Ada? Ibu. Hadir Ibu. Rindi Ranjari. Panjainya. Ibu. Rizky. Hadir Ibu. Sabina. Sabina ada? Nggak ada. Safana. Hadir Ibu. Sakinatul Husna. Hadir Ibu. Salma Aldira. Hadir Ibu. Sarifah Siregar. Hadir Ibu. Safina. Ada. Safina. Nggak ada. Sayyidah. Hadir Ibu. Safira. Hadirah Ibu. Salfa. Hadirah Ibu. Serli. Hadir Ibu. Sofi Nurul. Hadirah Ibu. Siti Deli. Hadirah Ibu. Siti Nur Alfia. Hadir Ibu. Siti Sofa. Hadir Ibu. Siti Solihah. Hadirah Ibu. Siti Syarah. Hadir Ibu. Siti Salsa. Ada Siti Salsa? Nggak ada. Siti Rukoyah. Hadir Ibu. Suhartika. Hadir Ibu. Sulfiana. Hadirah Ibu. Sarifah Amin. Hadir Ibu. Sifa. Hadir Ibu. Tanzila. Hadir Ibu. Tazkiyatun Nufus. Hadir Bu. Tengku Miftahul Jannah. Hadir Ibu. Tiara. Hadirah Ibu. Tiwi. Hadir Bu. Tri Nur Cahyani. Hadir Ibu. Tias. Hadir Bu. Ukhti. Hadir Ibu. Omnia. Hadir Ibu. Wafa. Hadir Ibu. Wardatul. Wardatul Daniyah izin acara Bu katanya. Acara apa? Pernikahan kakaknya Bu. Salma. Salma Kamila. Salma Kamila ada. Salma Kamilah Putri. Hadir Ibu. Kuliah. Hadir Ibu. Rini. Rini Ayu Anggraini nggak ada. Anissa Salsabila. Nggak ada juga. Fajra Siria. Hadir Bu. Nadira. Hadir Ibu. Nahdia. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Kemarin yang madhab apa terakhir saya belum masuk tuh. Batini ya? Iya Ibu. Yang sufi saya masuk nggak? Yang sufi juga enggak Ibu. Belum ya. Mu'tazilah masuk saya. Saya cepatkan aja ya.
Tafsir Sufi, tafsir batini. Ibu, afwan Ibu. Ya. Saya baru dapat kabar dari Sabina, katanya mic-nya rusak Ibu. Oke. Orangnya hadir, ya. Sama Ya, Safin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Saya masuk ke tafsir Sufi dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kemarin sudah baca ya. Sudah presentasikan bahwa tafsir Sufi itu kan adalah tafsir yang dimana caranya menakwilkan, yaitu memalingkan makna dari makna lahirnya. Jadi kalau udah ngeliat tafsir Sufi, nanti pasti kalian akan melihat bagaimana seorang mufassir memberikan makna secara ditakwil. Ditakwil itu berarti menafsirkan ayatnya, terkadang redaksinya, terkadang maknanya berbeda dengan redaksinya. Ya, contohnya misalnya yadullahi fawqa aydihim. Yadullah itu kan artinya yadku tangan. Nah, nanti kalau sudah masuk di tafsirnya orang sufi, terkadang itu dia kalau misalnya gini, kalau ditakwil yad yang artinya tangan bisa berubah menjadi kekuasaan. Itu cara pentakwilan ya. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, seperti itu bersemayam di arsy. Arsy itu apa? Nah, nanti ada yang menerangkan arsy itu adalah sebuah ruangan yang hanya Allah yang tahu. Ada yang seperti itu. Jadi penakwilan-penakwilan seperti itu bisa terjadi. Nah, kalau nanti kita ngomongin tafsir sufi, itu pasti akan ada penakwilan-penakwilan. Kemudian tafsir sufi itu ada dua. Ada kalanya dengan tafsir sufi an-nadhari, yang mana penafsiran Al-Quran yang tidak memperhatikan dari segi bahasa serta yang dimaksudkan oleh syarak. Ya, tetapi yang nafsir nadhari itu berangkat dari teori-teori yang ada di sufi diaplikasikan ke dalam tafsir. Nah, berbeda kalau tafsir isyari, yaitu penakwilan ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang berbeda dari makna lahirnya, namun tetap berdasarkan dengan tuntunan-tuntunan isyarat tersembunyi yang tampak karena mereka punya pengalaman spiritualnya. Ya, ini tadi tafsir Nagori dan Sufi ya. Kalau ngomongin Nagori dibangun atas pengetahuan ilmu sebelumnya, nah, yang ada dalam Sufi yang kemudian menafsirkan Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan tasawufnya. Kalau tafsir Sufi Isyari merupakan usaha mentakwilan ayat Al-Quran berbeda dengan makna lahirnya menurut isyarat-isyarat rahasia yang ditangkap oleh pelaku suluk atau seorang sufinya yang pernah menjalankan praktek tasawufnya. Namun tetap disesuaikan dengan kehendak makna lahir Al-Quran. Kita ngomong tafsir Sufi dulu ya. Tafsir Sufi itu berarti ada dua macam. Kalau Naghori berarti seorang mufassir mau membuat tafsirnya dengan corak sufi ya, namun nanti makna-makna atau hasil pentafsirannya berdasarkan atas teori-teori sufi, teori-teori tasawuf ya, yang bahkan nanti hasil pentafsirannya itu keluar dari redaksi ayat Al-Quran. Maknanya tidak sejalan dengan redaksi dalam Al-Quran, keluar dari makna yang terkandung dalam redaksi Al-Quran. Nah, berbeda kalau tafsir Isyari. Tafsir Isyari, ya Sufi Isyari adalah seorang mufassir yang memang mereka juga menjalankan sufi. Mereka juga mempraktekkan tasawufnya, ya. Ketika dia juga mempraktekkan hasil sufinya itu tadi, ya. Ketika mau menafsirkan ayat Al-Quran itu juga berdasarkan dari hasil ketika mereka menjalankan praktek tasawufnya. Nah, dari praktek-praktek yang mereka lakukan mempunyai hasil. Jadi contohnya sering ini. Ketika mau menafsirkan ayat yang berkenaan dengan tafsir sufi, ya kan, beliau menjalankan lagi praktek
ketika ayat ini membahas zuhud misalnya, beliau melakukan zuhud itu seperti apa, prakteknya seperti apa, sehingga ketika mereka menjalankan atau mempraktekkan sufinya, terdapat isyarat-isyarat yang mereka dapatkan. Nah, hasil-hasil dari pencapaian itu, hasil-hasil mereka ketika menjalankan tasawuf, itu dia masukkan ke dalam penafsiran Al-Quran. Namun tetap tidak meninggalkan dari makna lahir dan yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi tidak jauh-jauh banget. Nah, itu bedanya nazori sama isyari. Ya. Kemudian langsung masuk ya. Karakteristiknya dalam tafsir corak sufi, isyari, dan nazori. Ya kan? Kalau nazori menjadikan teori filsafat sebagai dasarnya. Karena teori filsafat berarti kan caranya menggali, menganalisis ya. Kira-kira tafsir sufi nazori ya dalam konsep-konsep kesufiannya dimasukkan ke dalam penafsiran. Nah, itu termasuk dari menggunakan teori-teori filsafat. Kemudian membangun perumpamaan terhadap sesuatu yang abstrak ya. Nah, dengan menerka-menerka, nah yang terkadang ya perumpamaan itu tidak boleh dilakukan kecuali informasi dari Rasulullah. Atau nanti mereka bisa menjelaskan bahwa ada penjelasan penafsiran seperti ini, namun ya yang diketahui hanya Rasulullah. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kadang tidak jelas. Kemudian terkadang tidak memperhatikan kaidah nahwu dan balaghah. Nah, ini kalau terdapat dalam sufi nazori ya. Jadi tadi keluar dari beberapa kaidah keilmuan. Berbeda kalau misalnya ngomongin tafsir sufi isyari. Tafsir sufi isyari punya karakteristiknya adalah penafsirannya sesuai dengan makna lahir ya yang ditetapkan dalam bahasa Arab. Jadi nggak keluar ya, nggak keluar dari makna bahasa Arabnya. Nah, sekiranya sesuai maksud bahasanya, maka tidak berusaha melebih-lebihkan dari makna lahir. Sehingga pentakwilannya tidak keluar dari makna lahirnya. Kemudian hasil penafsirannya pun juga harus dibuktikan secara syarak ya, secara syar'i yang bisa menguatkan ya. Sehingga kalau hasil penafsirannya sesuai syarak, maka itu digunakan. Kalau tidak digunakan. Kemudian tidak menimbulkan kontradiksi baik secara syariat maupun akal. Hasil penafsiran dalam tafsir sufi juga tidak bertentangan dengan syariat Islam dan secara akal masih bisa diterima. Selanjutnya harus mengakui makna lahirnya ayat dan tidak menjadikan makna batin sebagai satu-satunya makna yang berlaku sehingga menafsirkan makna lahir. Nah, ini kalau tafsir di isyari ya. Berarti dia tetap menggunakan makna lahirnya, kemudian dalam penafsirannya pun juga tidak ada penjustifikasi bahwa penafsiran yang dihasilkan oleh tafsir isyari ini adalah penafsiran yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada, tidak seperti itu. Berarti memang mereka berusaha, inilah ijtihad yang dilakukan oleh seorang tafsir sufi. Oke, ini ngomongin tentang tafsir sufi. Kita langsung masuk nanti ke tafsir batini. Batini, Bahai. Nah, ini termasuk kategori hampir mendekati sufi, namun dia lebih apa ya? Kalau tafsir isyari itu kan yang lebih ekstrimnya ada di isyari nazori, ada di tafsir sufi nazori. Namun kalau sudah masuk pada tafsir batini, Bahai ya, ini dia lebih ekstrem lagi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan antara tafsir isyari dan tafsir batini adalah pandangan mereka terhadap lafadz atau kalimat ayat. Penafsir isyari mengakui lafadznya secara makna, ya berarti masih mengakui lafadznya ya, masih menggunakan makna-makna secara lafadznya, tetapi yang menambahkan makna baru dari isyarat yang diperolehnya. Nah, ini tadi tafsir sufi isyari ya. Nah, kalau tafsir batini tidak lagi mengakui makna kalimat, nah berarti sudah jauh dari maknanya ya, dan menganggap bahwa makna isyaratnya lah yang dimaksud oleh ayat. Jadi memaksakan atau menstatementkan atau punya statement bahwa penafsiran yang dihasilkan oleh mufassirnya secara batin ini itulah makna yang sesungguhnya, makna batinnya dibandingkan dengan makna secara redaksinya ya. Nah, apalagi ketika mereka punya dalil bahwa setiap Al-Quran itu punya makna batin. Nah, ketika ngomongin makna batin, ada kalanya seorang mufassir batiniah ini dia keluar dari makna yang terkandung secara lahiriahnya. Dan bahkan bisa keluar dari penjelasan secara hadis. Nah, ini
minusnya dari tafsir batin ya. Nanti juga ngomongin tentang bahaiyah. Bahaiyah pun juga gitu. Bahaiyah itu adalah berupa kelompok ya, termasuk kelompok lain yaitu kelompok aliran lain yaitu dari kelompok Ahmadiyah ya. Yang dimana ketika ngomongin kelompoknya akidahnya itu juga sudah keluar dari syariat Islam ya. Jadi, tapi mereka mengatakan bahwa mereka masih Islam, namun dalam akidahnya itu tidak banyak yang mengalami distorsi dari hukum-hukum syariat Islamnya. Ada yang mengatakan bahaya sudah nggak ada, tapi namun ternyata kemarin ada yang mengakui masih ada kelompok-kelompok bahaiyah, masih ada ya. Nah, apalagi ketika mereka memasukkan dalam akidah bahaiyah memasukkan aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman akidah dari agama lain. Nah, itu. Nah, disinilah ketika memasukkan akidah agama lain ke dalam aliran tersebut, ya, inilah dinamakan sebagai perusakan akidah Islam. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Bahaiyah bukan lagi kelompok Islam, tapi namun juga ada yang mengatakan dia tetap Islam, ya, namun hanya saja sudah mengalami distorsi akidahnya. Nah, kemudian ini tadi tentang ngomongin masalah bahaiyahnya. Nah, mau Qadyaniyah pun juga gitu. Kalau bahaiyah dari Syiah, kalau Qadyaniyah itu dari Ahmadiyah. Ahmadiyah pun juga begitu ya, Qadyaniyah. Dia pun juga mengalami distorsi dalam akidahnya ya. Apalagi ketika menempatkan imamnya atau ya bahasanya kita mungkin imam ya, bahasanya mungkin ulamanya ya, yang dimana menempatkannya adalah sangat diagungkan. Nah, sehingga ketika dalam menafsirkan ayat Al-Quran ya, mau batini, Qadyaniyah dan Bahaiyah menafsirkan ayat Al-Quran hanya mengikuti berdasarkan hawa nafsu, dan ada sebagian yang menyatakan hanya mempermainkan ayat-ayat Tuhan. Nah ya, ini statement-statement yang didapat oleh para ulama tentang penafsiran secara batiniyah, Qadyaniyah dan Bahaiyah. Nah, selanjutnya meniadakan tata bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Berarti kan kaedah-kaedah penafsiran, syarat-syarat ketika menafsirkan Al-Quran mereka hilangkan. Mereka sudah menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, sangat menyimpang dari nas yang dimaksud ya. Jadi keluar dari syariat Islam, keluar dari hukum Islam. Kemudian keluar dari makna redaksinya ya. Sehingga inilah yang menjadikan penafsiran secara batini, Qadyaniyah dan Bahaiyah mempunyai nilai yang buruk ya. Jadi tidak kalau dipandang dari segi para mufassir yang berdasarkan syaratnya seorang mufassir, maka contoh-contoh penafsiran yang dikeluarkan oleh mufassir dari batini, Qadyaniyah dan Bahaiyah ini sangat tidak boleh digunakan ya. Apalagi ya, mereka dalam menafsirkan ayatnya memasukkan akidah-akidah mereka yang sesat, yang keluar dari syariat Islam ya. Ini tadi contoh dari tafsir batini, Bahai, Qadyaniyah dan Bahaiyah ya. Jadi sudah kelihatan ya, kalau tafsir sufi, apalagi tafsir Syafi'i Syari itu masih tidak keluar dari koridor mufassir. Tapi kalau sudah masuk batini, Qadyaniyah dan Bahaiyah, dia sudah keluar dari konteks bagaimana seorang mufassir ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Oke, jadi sudah kelihatan perbedaannya. Sekarang masuk ke tafsir Hanafi. Tafsir Hanafi, tadi setidaknya sudah kalian tahu bahwa madhab Hanafi itu awalnya adalah madhab yang dihasilkan dari madhab fikih ya. Mazhab fikih yang didirikan oleh Abu Hanifah ya, bernama An-Nu'man bin Tsabit Az-Zuti. Ada yang bacanya Zuti, ada yang bacanya Az-Zauti ya. Nah, beliau Abu Hanifah ini adalah orang yang sangat pakar di dalam bidang hadis ya. Namun ketika seorang mufaqih ya, seorang mufaqih atau ijtihad atau mujtahid ya, mereka juga harus menguasai ilmu hadis, harus menguasai Al-Quran, juga harus menguasai
penafsiran, ya, kaidah-kaidah penafsiran. Nah, kalau sudah menguasai seorang syarat-syarat menjadi seorang mufassir, maka dia bisa menjadi seorang mufaqih. Mufaqih atau ahli fikih, kalau ini sudah masuk pada mazhab ya. Kalau mazhab jadi dia sudah menjadi imam 4 mazhab. Salah satunya adalah mazhab Hanafi. Nah, dari kehebatan beliau, dari keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, ya, akhirnya didirikannya mazhab Hanafi dengan metode yang dia lakukan adalah yang pertama dalam mengistinbatkan hukum, ya. Dalam mengistinbatkan hukum, Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat hebat dalam ar-ra'yunya, dalam nalarnya, dalam cara berpikirnya. Nah, itu memang sudah diakui bahwa Imam Hanafi itu sangat, ya, mungkin bisa orang bilang katakan jenius, ya, di atas jenius mungkin ya, gitu. Karena beliau sudah bisa berpikir beberapa tahun kemudian, ya, berpikir bahwa nalarnya itu akan seperti ini, sehingga menghasilkan istinbat hukum yang dikeluarkan dari ayat Al-Quran dan hadis. Jadi tetap ya, nalar yang dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah ini tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian untuk mengistinbatkan hukum, apabila masalah yang didapatkannya tidak terdapat hukum qat'inya atau tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis hukumnya, maka hukum yang sifatnya bersifat dzanni ini menggunakan dengan beberapa metode. Metodenya adalah pertama menggunakan fatwa-fatwa qaulus sahabah, ya. Jadi ketika ada masalah di dalam Al-Quran tidak disebutkan hukumnya, tidak dalam di hadis juga tidak ada hukumnya, maka beliau berpindah kepada qaulus sahabah. Ya, nanti dilihat apakah kira-kira hukum tersebut juga disampaikan dalam qaulus sahabah. Kalau juga nggak ada, maka menggunakan kias atau analogika. Ya, berarti menganalogikan, menalarkan kira-kira hukum masalah ini bisa dimasukkan dalam kemana nih? Ke dalam Al-Quran berarti hukumnya apa nih? Tuh, dimasukkan ke sunnah apa nih? Atau qaulus sahabah apa nih? Nah, begitu dia istihsan. Ketika memasukkan istihsan, dilihat lagi. Oh, permasalahannya ini dilihat dia mempunyai aspek kebaikannya apa nih, gitu. Sehingga apakah kira-kira perbuatan atau masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat ini masih bisa diteruskan atau tidak. Nah, begitu juga ijma. Nah, ketika ada masalah, dilihat lagi. Kira-kira apakah sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu? Kira-kira disepakatinya seperti apa? Dimasukkan secara ilatnya, hukumnya. Nah, kira-kira masuk ke dalam kategori apa? Sehingga dimasukkan secara mufakat. Nah, secara ijma para ulama, apakah yang dihasilkan? Nah, ini masuk kategori cara metode untuk mendapatkan hukum dari sebuah masalah. Dan juga uruf. Nah, uruf itu adalah melihat, oh ada budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat, ya. Dilihat lagi, kira-kira apakah dari kebiasaan masyarakat yang terjadi dalam masyarakat tersebut, lingkungan tersebut, apakah keluar dari syariat Islam ataukah merusak syariat Islam atau tidak. Nah, itu nanti akan ditentukan. Kalau merusak, maka itu tidak boleh dilakukan atau mengganti atau memodifikasi kegiatan tersebut sehingga bermakna Islam. Nah, nantinya sifatnya uruf itu seperti itu. Adat-adat yang mungkin tetap berlaku namun dimodifikasi dengan cara Islam seperti apa ya. Nah, itu yang dilakukan oleh pada mazhab Hanafi. Nah, kalau ngomongin tafsirnya ya, tafsirnya bisa dilihat pertama adalah karya Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassos. Nah, ini sudah kelihatan tadi kalian juga sudah bahas. Nah, dengan judulnya adalah Ahkamul Quran. Dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa kitab Ahkamul Quran ini berarti fokus ke mazhab Hanafi, fokus ke corak fikih, ya, fikih berarti. Berarti ngomongin tentang ayat-ayat yang fokus pada ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat fikih atau ayat ahkam yang berhubungan hukum-hukum syariat Islam. Nah, kemudian nanti ada lagi namanya Abu Sa'id tadi yang mengatakan bahwa memang kitabnya belum ditemukan. Ada Ismail bin Abdul Baqi Al-Yajizi, ya, ini dari hasyiahnya Syarah Tafsir Jalalain. Nah, kemudian juga dari nomor 3, 4, 5 ini dan juga karya Muhammad bin Abdurrahman Al-Kamis dan juga
Sa'dullah bin Ghulam Al-Qadari ini ya adalah kitab-kitab hasyah dari tafsir Jalalain ya, yang mana dibuat oleh 3 imam yang bermadzhab Hanafi. Nah, sehingga hasyah-hasyah atau penjelasan-penjelasan dari syarah Jalalainnya itu akan memuat mazhab-mazhab Hanafinya. Nah, di sini nanti lihatnya. Nah, dari tiga kitab ini mereka bisa ditemukan biasanya di Madinah ya. Kitab 3 tentang hasyah Jalalain ini 3 kitab nomor 3, 4, 5 ya. Yang dimana hasyah Jalalain yang dikemas dengan bermadhabkan Hanafi bisa ditemukan di Madinah. Kebanyakan ya di situ. Nah, kalau yang tafsir Mulla Al-Juyuni ini ada yang mengatakan belum bisa didapatkan karena mungkin belum selesai. Kalau Al-Jassos ya, karya Abu Bakar Al-Jassos ini sudah ada, yaitu di daftarnya adalah tafsir Ahkamul Quran. Kita langsung lihat contohnya ya. Kitab Ahkamul Quran ini ada 5 jilid ya. 5 jilid yang mana dicetak di Beirut, Libanon ya. Nah, ini dicetaknya sebanyak 5 jilid. Adapun ciri khasnya dari kitab Ahkamul Quran yang pertama, dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa tafsir ini memang fokus pada ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat ahkam. Sehingga sudah kelihatan coraknya. Oh, corak Ahkamul Quran berarti bercorak tafsir fikih. Fikihnya apa nih mazhabnya? Mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Diketahui dari mana? Pertama, sudah diketahui dari pengarangnya sendiri, mufassirnya sendiri, yaitu Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassos, memang bermadzhab Hanafi. Dan dia juga dalam mukadimahnya ya, dalam mengemas dan juga dilihat dari hasil penafsirannya, bahwa hasil penafsiran yang dihasilkan oleh Al-Jassos adalah penafsiran bermadhab Hanafi. Sehingga para ulama peneliti semua sepakat bahwa Ahkamul Quran karyanya Abu Bakar Ali Ar-Razi adalah coraknya bermadhab Hanafi. Ya. Dalam pengemasannya adalah kategorinya bermetode tahlili ya. Tadi ada yang mengatakan bukan tahlili apa ya? Tadi ijmali ya, ringkas. Tapi sebetulnya dia masuk kategori tahlili. Tahlilinya adalah bermaudhu'i. Ya. Bil Maksur tadi dia mengatakan Bil Maksur. Beliau memang tetap ya ketika menjelaskan menjelaskan tafsirnya, beliau tetap bersumber pada bil maksur, yaitu tidak tidak meninggalkan tafsirannya dari hadis. Jadi tetap menafsirkan ayat bil ayah ya, ayat bil ayah kemudian menafsirkan ayat dengan bil hadis. Seperti ini nanti di situ juga ada penyebutan bab-babnya. Nah, sehingga ada yang mengatakan, jurnal mengatakan bahwa tafsir Al-Jassos adalah tafsir yang bercorak fikih Hanafi dengan menggunakan metode tahlili semi maudhu'i. Maudhu'inya diambil dari apa? Nah, temanya itu karena beliau ketika mau menjelaskan atau menafsirkan ayat, di situ ada namanya tema-tema yang dia masukkan seperti ini. Al-qaulu fil basmalati hal hiya min awali suar. Nah, ini masih di muqaddimah ya, masih di awal-awalnya. Ketika beliau mau menjelaskan basmalah ini, nah ini masih masuk dalam kajian ulumul Quran. Apakah dia masuk dalam awal surat atau tidak ya. Di sini ya. Nah, di sini bab-bab yang dia cantumkan ini berarti mempunyai ciri khas di mana tafsir maudhu'i. Nah, tafsir maudhu'i ciri khasnya adalah dia seorang mufassir memberikan tema-tema setiap ketika beliau mau menggunakan penafsirannya. Ini ya. Ini baru berupa awal surah. Coba kita masuk langsung ke kalau jilid 2. Jilid 2 ini kita bisa lihat. Nah, ada bab tahrimil khamr, ada bab tentang keharaman khamr. Nah, ini langsung kan beliau sebutkan di jilid 2 langsung dia sebutkan
babnya. Kemudian qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hadhil ayah qad iqtadat tahrimul khamr law lam yuraddu ghairuha fi tahrimiha lakanat kafiyatan mughniyatan wa dzalika qauluhu ta'ala qul fihi ma ismun kabir. Nah, cara-cara ini ya, cara-cara dalam kitab Al-Jassos. Beliau menuliskan ayatnya, kemudian dia masukkan penafsirannya. Jadi langsung diselip-selipkan. Nah, sehingga berbeda nanti kalau kita mau bandingkan dengan beberapa kitab tafsirnya. Yang lain, terkadang ada yang dia sebutkan dulu ayatnya semuanya, baru masuk kepada penafsirannya. Kalau di Al-Jassos, dia penggal ayat per ayatnya. Dalam satu ayat bisa dipenggal beberapa redaksi, langsung dimasukkan pada penafsirannya. Dalam menafsirkannya pun juga beliau masih menggunakan hadis atau dengan ayah bil ayah ya. Seperti ini. Nah, dalam menafsirkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, yakni anna ma yastahiqqu bihima min al-aqabi 'azza min an-naf'i al-'ajil alladhi yanbaghi minhuma. Wa mimma nazala fi sya'nil khamri qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, kan beliau ketika menafsirkan surat Al-Baqarah yang berkenaan tentang hukumnya khamr yang dimana termasuk kategori dosa yang sangat besar. Nah, dengan alasan seperti apa? Dia jelaskan lagi alasannya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. La taqrabus shalah ini masuk ke dalam apa? Ada di juz 5. Nah, jadi di penafsirannya apa? Ayah bil ayah. Nah, dia jelaskan lagi dengan ayat yang lain untuk memperkuat bagaimana hukum khamr itu menjadi haram. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berarti kelihatan ayat bil ayah ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an. Nah, tadi yang seperti di dalamnya, kalau yang sudah keluar dari ketika beliau tidak menyebutkan ayat atau ketika beliau tidak menyebutkan hadis, berarti itu adalah termasuk ijtihadnya beliau, tafsirnya beliau, penafsirannya beliau ya. Ada kalanya dinukil dari pendapat ulama lain, ada kalanya juga termasuk dari ijtihadnya Al-Jassos sendiri. Nah, ini ya, berarti kelihatan bahwa beliau dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan metode tahlili ya, tapi di dalamnya terdapat ra'yu ya, terdapat pendapat-pendapatnya si Al-Jassos. Nah, kemudian apa lagi tadi ya saya mau sampaikan? Apa ya? Sumbernya sudah, coraknya sudah. Dalam ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an. Saya dapatnya di jurnal ya. Kalau secara terperinci saya belum dapatkan di tafsirnya. Karena saya belum baca secara keseluruhan ya. Di dalam tafsir beliau, dalam jurnal mengatakan bahwa Jassos ya, itu juga memberikan keterangan bahwa ada perbandingan, jadi tetap ada muqaranah ketika membandingkan pendapat Hanafi dengan pendapat dari imam lain. Misalnya ketika beliau membandingkan dengan pendapat Syafi'i, jadi ada serangan terhadap pendapat-pendapat dari selain pendapatnya Hanafi. Ya, itu beliau sebutkan juga di dalam tafsir ini. Nah, selanjutnya dia mengatakan bahwa tafsir ini ditulis secara tahlili, tartib mushafi. Tartib mushafi itu ditulis dari Al-Fatihah sampai Anas secara urut. Namun dalam kitab Al-Jassos tidak semua ayatnya disebutkan. Nah, dalam Ahkamul Quran ini ya, beliau hanya langsung mengambil ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum Islam atau hanya ayat ahkam saja ya. Tapi tetap tertib. Diambilnya dari surat Al-Fatihah dulu, mana itu ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum Islamnya, ayat ahkamnya mana. Setelah dia tafsirkan, mau dari hukum bismillah, mau baca apa hukumnya dari Al-Fatihah, membaca ada ketika menerangkan hukumnya ketika sholat, hukum membaca Al-Fatihah seperti apa, ya. Masuk ke surat Al-Baqarah. Al-Baqarah lihat lagi ayat-ayatnya yang di dalam Al-Baqarah yang berkenaan dengan ayat ahkam apa saja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Jassos ya. Jadi di dalamnya menggunakan metode tahlili semi maudhu'i, kemudian sumbernya adalah bil maksur wa bil ro'i,
coraknya adalah corak tafsir fikhi bermadhab Hanafi. Ya, jadi seperti ini ya, bisa difahami? Ya, berarti nanti kalian sudah bisa dapatkan bahwa kalau kemarin-kemarin kita ngomongin tafsir, ada yang pertama adalah bercorak akidah, ya. Ada akidah Sunni, ada akidah Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ya. Nah, sekarang masuk pada tafsir bercorak fikih, ya. Kalau sudah bercorak fikih, kita masuk ke corak yang namanya tafsir mazhab Hanafi. Paling gampang ini, karena apa? Tadi contohnya adalah Al-Jassos. Al-Jassos dengan judul kitabnya aja Ahkamul Quran. Udah gampang. Kalau sudah ada kitab tafsir kok judulnya Ahkam, itu udah kelihatan. Oh, itu berarti tafsir fikih. Nah, masalahnya nanti kita harus gali lagi. Kira-kira mazhab fikihnya apa nih? Nah, kalau Al-Jassos, dia bermazhab Hanafi. Nah, besok-besok ada lagi akan membahas tentang Syafi'i, membahas tentang Maliki, ya begitu ya. Bisa difahami? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya tutup ya. Ibu mohon maaf, tadi Siti Salsa konfirmasi katanya sedang kurang sehat, Bu. Oke. Ibu, mohon maaf izin bertanya, Ibu. Ya. Jadi tafsir ahkamul Quran itu bil ma'thur atau bil ra'yah, Ibu? Ahkamul Quran tergantung si penafsirnya, ya. Jadi kita akan mengatakan dia tafsir itu bil ma'thur atau bil ra'yi harus dilihat kitabnya, ya. Jadi nggak bisa diglobalkan bahwa misalnya tafsir ahkamul Quran itu pasti bil ma'thur, enggak juga. Ada kalanya tadi kalau punya Al-Jassos dia juga bil ra'yi, ya kan? Dia menggunakan sumbernya bil ma'thur iya dan bil ra'yi iya. Pendapat-pendapat dari Al-Jassos disebutkan di dalam tafsirnya. Nah, gitu ya. Berarti ada bil ra'yi-nya. Nanti ada tafsir yang bermadhab Syafi'i. Ada salah satu kitab madhab Syafi'i itu dia pure hanya bil ma'thur. Nggak ada ro'yunya sama sekali. Jadi kalau udah nyebutin ayat ini, ayat yang berkenaan dengan hukum ayat ahkam dikeluarkan disebutkan. Kemudian masuk sebutkan hadis-hadisnya. Udah gitu aja. Nah, itu bil ma'thur berarti. Nah, ya kan? Tergantung Anda lagi mau bahas kitab mana nih gitu dulu, ya kan? Oke, sekarang Anda mau ngomong kitab tafsir ahkam. Tafsir ahkam, kitab apa nih yang mau Anda bahas? Kan gitu. Yang mau Anda teliti kitab apa nih? Oh, misalnya sekarang kita bahas kitabnya Al-Jassos, ya, Ahkamul Quran karya Al-Jassos. Maka kita lihat metode yang digunakan oleh Al-Jassos, cara penafsiran yang digunakan oleh Al-Jassos seperti apa nih, gitu kan? Nah, ternyata tadi kita lihat di dalam tafsir Al-Jassos, ya, dia menggunakan sumbernya adalah bil ma'thur wa bir ra'yi. Nah, dengan dibuktikan apa? Di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang mana dihasilkan dari istihadnya si Al-Jassos sendiri, ya. Atau memberikan penjelasan dari ulama-ulama lain. Nah, penjelasan ulama lain ini maksudnya adalah tetap bil ra'yi, ya kan? Nah, bil ma'thurnya di mana? Bil ma'thurnya adalah di tadi ketika menafsirkan ayat bil ayah, ya kan, menafsirkan ayat yang akan ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, berarti bil ma'thurnya ayat bil ayat. Kemudian nanti kalau kita temukan hadis berarti dia menafsirkan secara bil ma'thur, yaitu ayat bil Quran. Nah, begitu ya. Ayat bil hadis, gitu ya. Bisa difahami, Neng? Iya, Bu. Maaf, Bu. Maksudnya Al-Jassos itu, Bu, kan menafsirkannya lebih banyak yang bil ma'thur. Jadi dikategorikan al-ahkamul Quran karya Al-Jassos ini bil ma'thur atau bil ra'yi, Ibu bilangnya? Bil ma'thur wa bil ra'yi. Oh, ya. dua-duanya. Kalau saya ngomongnya bil ma'thur wa bil ra'yi. Ya. Ada memang mengatakan dia tetap bil ma'thur karena mungkin sedikit. Tetapi kalau kita lihat tadi tuh penafsirannya juga banyak loh, ya kan? Nih. Di sini kan fatliqul lafdzul iradatu fi hadzal mawdu' fi hadzal mawadhi' haqiqatan wa nadhiratan dzurbi. Ini kan termasuk kategori ini
masuk kategori penafsiran yang dihasilkan oleh dia, ya kan? Karena nanti kalau sudah mau ngomongin bil maksurnya, pasti dia akan sebutkan apanya, misalnya kayak ini, kayak hadis. Kalau tadi sudah ada contoh yang belayah ya. Nah ini kayak wal dalilu ala jawazil intiqai ismil khamri ama wasafna hadis Abi Sa'id Al-Khudri qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nishwani faqala ashrabat al-khamra ashrabtu khamran faqala wallahi ma ashrabtuhu mudhu haramahullah. Nah, ini kayak gini kan ada hadisnya. Nah, ini kelihatan memang ada hadisnya. Namun, nah kan tadi tetap ada namanya ro'yu yang dihasilkan oleh al-jassos. Nah, ro'yu al-jassos ini pun juga bisa juga banyak gitu. Maksudnya penjelasan setelah beliau menukil atau memberikan tafsiran berupa ayat bil ayah dan ayat bil hadis, di dalamnya pun juga beliau masukkan pendapat ro'yu beliau. Nah, ro'yunya al-jassos. Nah, di sini berarti juga kuat ya kan? Berarti juga kuat ro'yunya, sehingga kalau saya menyebutkannya adalah tetap bil ma'thur wa bil ro'yi ya. Beda nanti ada tafsirnya tentang, nggak salah kemarin tuh yang saya lihat mazhab Syafi'i itu ada yang pure dia memang bil ma'thur ya. Nggak ada ro'yunya sama sekali. Oke, bisa difahami, Neng? Baik, Ibu. Makasih, Ibu. Sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, saya izin bertanya. Ya. Jadi, saya baca di makalah itu, al-jassos ini beraliran kalam Mu'tazilah. Apakah di dalam tafsirnya ada itu pembelaan terhadap mazhab Mu'tazilah atau seperti apa, Ibu? Ada yang mengatakan memang ketika beliau mau menafsirkan ketika beliau menafsirkan ayat yang berkenaan dengan ayat akidah, nah gitu kan. Ada beberapa ayat akidah yang beliau tafsirkan juga. Nah, di sini kelihatan bahwa hasil penafsiran ketika beliau menafsirkan ayat akidah ada cara penafsirannya orang Mu'tazilah. Nah, gitu ya. Sehingga ada beberapa orang yang menyatakan bahwa corak teologi yang terdapat dalam kitab Al-Jassos ini adalah bercorak Mu'tazilah ya. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ya. Tapi apakah beliau orangnya juga bermadhab Mu'tazilah, saya belum dapatkan itu ya. Kalau saya belum dapatkan itu. Tapi kalau ketika beliau menafsirkan ayatnya di dalam tafsir Al-Jassos itu memang ada penjelasan yang dimana itu termasuk kategori penjelasannya yang bermadhab Mu'tazilah. Nah, begitu ya. Bisa difahami, Neng? Bisa, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya langsung ambil fotonya ya. Untuk yang batini sufi, sudah nggak ada pertanyaan juga? Udah paham ya? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup perjumpaan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat kita semua. Dan semoga Allah memberikan yang bermanfaat kepada kita semua. Ya. Adapun
Semuanya semoga dikasih kemudahan untuk ngafalin Quran, dikasih daya ingat yang kuat, lidah yang fasih, kemudahan untuk ngafalin Quran. Semua keluarga kita dikasih kemudahan untuk mendapatkan kebutuhannya dan dikasih kesehatan ya. Cukup sekian, semangat hafalin Quran ya. Karena kalian anak ini. Cukup sekian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.